Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang perspektif layanan kesehatan yang terabaikan dalam sistem kesehatan modern. Selamat menyaksikan. Dalam sistem kesehatan modern yang semakin berkembang, muncul berbagai inovasi dan kemajuan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan. Namun, di balik berbagai pencapaian ini, terdapat celah yang seringkali tidak mendapatkan perhatian secara serius, yakni layanan kesehatan yang terabaikan. Layanan yang terabaikan ini tidak hanya terkait dengan akses fisik terhadap fasilitas kesehatan, tetapi juga dengan kualitas pelayanan, kesenjangan ekonomi, geografi, dan sosial yang mempengaruhi masyarakat secara berbeda. Sistem kesehatan modern dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat yang beragam, tetapi dalam praktiknya, sistem ini seringkali gagal dalam menjangkau seluruh bagian masyarakat secara merata tanpa adanya kesenjangan. Kesenjangan dalam layanan kesehatan bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan dalam pemberdayaan sumber daya kesehatan. Ketimpangan sumber daya kesehatan adalah perbedaan dalam status kesehatan atau dalam distribusi sumber daya kesehatan antara berbagai kelompok populasi yang timbul dari kondisi sosial tempat orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua. Faktor lainnya yang turut berperan dalam kesenjangan ini adalah diskriminasi dan stigma sosial. Ini merujuk pada perlakuan tidak adil serta prasangka negatif yang diterima oleh individu atau kelompok berdasarkan kondisi kesehatan, identitas sosial, ras, status ekonomi, dan kondisi medis tertentu. Diskriminasi ini bisa muncul dengan masyarakat, fasilitas kesehatan, maupun dalam kebijakan kesehatan, yang akhirnya mempengaruhi akses serta kualitas layanan yang diterima. Kelompok minoritas seringkali menghadapi perlakuan diskriminatif di layanan kesehatan. Mereka mungkin mendapatkan perawatan yang kualitasnya lebih rendah, diabaikan dalam diagnosis, atau menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, orang-orang dengan pendapatan rendah atau dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung seringkali tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Kendala biaya, serta hambatan dalam memahami dan mengakses sistem kesehatan seringkali menjadi penyebab mereka dihadirkan. Diskriminasi juga bisa terjadi di kalangan gender. Ini merupakan ketidakadilan yang dialami oleh individu karena adanya perbedaan gender baik itu perempuan, laki, maupun kelompok non-biner. Pada tingkat masyarakat, layanan kesehatan yang terabaikan menciptakan kesenjangan yang melebat antara kelompok yang berbeda. Kesenjangan ini menciptakan siklus ketidakadilan yang diputus. Ketika kelompok-kelompok tertentu secara konsisten diabaikan dalam pelayanan kesehatan, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi sosial mereka, yang pada akhirnya dapat memperparah kondisi kesehatan mereka. Dampak ekonomi juga bisa dirasakan dalam tingkat nasional. Masyarakat yang sehat adalah aset bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, masyarakat yang tidak sehat akan menjadi beban ekonomi, karena tidak ada tambahan biaya perawatan kesehatan, produktivitas yang rendah, dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, layanan kesehatan yang terabaikan dapat mengakibatkan peningkatan beban kesehatan yang sulit untuk ditangani oleh sistem kesehatan itu sendiri, terutama di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas. Dampak lain yang pentingnya adalah meningkatnya angka kemiskinan. Ketika layanan kesehatan terabaikan, masyarakat tidak memiliki akses memadai ke layanan kesehatan akan rentan terhadap penyakit serius. Pengeluaran pribadi untuk perawatan kesehatan dapat menjadi beban yang sangat besar, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Tanpa sistem perlindungan kesehatan yang kuat, biaya pengobatan dapat memaksa banyak keluarga jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Beban ekonomi ini dapat menciptakan lingkaran kemiskinan, di mana generasi berikutnya akan terus mengalami keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan, menghambat mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terabaikannya layanan kesehatan juga dapat memberikan tekanan besar pada anggaran negara. Negara harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengatasi krisis kesehatan yang diakibatkan oleh minimnya layanan pencegahan. Biaya tinggi
Jadi, untuk atasi wabah penyakit atau mengobati penyakit kronis, membuat pemerintah harus mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan atau pembangunan infrastruktur. Ini dapat memperlambat laju pembangunan nasional secara keseluruhan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.